Jumpa lagi dengan saya, Heru Setiawan dari Departemen Teknik Kimia Institut Teknologi Solo Bekasi. Baik, pada kesempatan kali ini, saya masih akan membahas tentang analisa sistem teknik kimia dengan menggunakan Excel. Pada kesempatan kali ini masih dalam topik prinsip dan perhitungan asas teknik kimia dengan Excel. Nah, secara lebih spesifik, materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah pencampuran keadaan tunak dalam tangki seri. Jadi konsep yang akan didemonstrasikan dalam video ini adalah tentang neraca massa tidak tunak pada tangki bercampur sempurna seri, kemudian metode numerik yang dipakai, penyelesaian persamaan diferensial biasa orde 1 serempak. Soalnya seperti ini, jadi ada tingkap 3 tangki pengendapan bercampur sempurna seri digunakan untuk mengendapkan partikel padat atau pengotor dari brine yang diumpankan ke sebuah proses. Pada operasi keadaan tunak normal, brine yang mengandung 20% berat garam masuk ke dalam tangki dan keluar setiap tangki pada laju alir tetap 10 kg per menit. Ketiga tangki masing-masing berisi 1000 kg brine dengan kadar garamnya adalah 20% berat. Nah, pada waktu tertentu katakan T sama dengan 0, katup tambahan dibuka. Nah, karena ada dibuka, maka ini akan mengalirkan air segar ke dalam tangki pertama. Jadi yang pertama pada laju 10 kg per menit. Nah, kalau digambarkan persoalan tadi akan skemanya seperti ini. Jadi ada 3 tangki, kemudian alirannya seri. Jadi ketika keadaan normal yang ini brine 10 kg per menit dengan kadar garam 20% masuk ke dalam tangki 1. Dengan isi di dalam tangki adalah 1000 kg dan konsentrasi garamnya 20%. Kemudian keluar dengan F2 tetap yaitu 10 kg per menit masuk ke tangki kedua. Ini masanya juga 1000 kg dan konsentrasi garamnya 20%. Kemudian keluar dari tangki kedua masuk ke tangki ketiga yang juga massa totalnya 1000 kg dan konsentrasi brine-nya 20% berat, keluar juga dengan laju alir 10 kg per menit. Ini normal. Nah, ketika pada T sama dengan 0 tadi, ada air segar yang tidak mengandung garam masuk. Masuk ke sini dengan laju 10 kg per menit. Jadi pernyataan persoalannya ada yang ditanyakan dengan menganggap bahwa laju aliran lainnya tetap, jadi yang ini tetap, hanya yang berubah yang masuknya saja, dan bahwa isi dari tangki bercampur sempurna, dengan kata lain seluruh konsentrasi di dalam tangki ini homogen 20%, maka yang keluar juga sama dengan 20%. Tentukan dan plot jumlah dan persen massa garam dalam ketiga tangki selama 1 jam pertama setelah pembukaan katup murni. Jadi persen massa dan ini. Berapa persen massa garam dalam aliran keluar dari masing-masing tangki setelah periode 1 jam. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita bisa turunkan dulu jadi dari neraca massa, ya dari neraca massa. Ini neraca massa, kita bisa turunkan neraca massanya. Yang secara umum bisa dituliskan massa masuk ke dalam sistem dikurangi dengan massa keluar dari sistem. Jadi in minus out. Jadi ini sistemnya untuk tangki 1 1, tangki 2 2. Sama dengan akumulasi. Jadi akumulasi massa di dalam tangki. Dan kita tuliskan untuk tangki 1. Ada 2, nanti ada neraca massa total. Yaitu yang masuk adalah ini dan ini. Neraca massa totalnya 10 ditambah 10. Yang keluar adalah ini 10 juga. Minus 10 ya, sama dengan berarti laju perubahan yang ada di dalam tangki di M1 per dt atau
menjadi dm1 per dt sama dengan 10. Ya, ini dikurangi ya. Kemudian neraca massa garam yang masuk hanya ini 0,2 kali 10. Berarti 0,2 kali 10. Yang keluar ini juga karena tadi asumsinya adalah pencampurannya sempurna, sehingga yang keluar di sini juga konsentrasinya sama dengan 20%. Atau katakan S, kalau ini berubah nanti ya, karena ada tambahan air, ini berubah. Konsentrasinya menjadi, di sini menjadi berubahnya adalah S1 per M1. Jadi ini massa garam dibagi dengan massa total larutan. Jadi minus ya, S1 dibagi M1 kali 10. Jadi yang keluar, jadi ini massa dibagi ini sama dengan D, ya perubahan massa garam dalam tangki dibagi dengan dt. Jadi bisa tuliskan ds1 per dt sama dengan 2, yang 0,2 kali 10, 2 dikurangi dengan 10 S1 per M1. Ya, ini ya. Kemudian tangki 2 sama. Untuk neraca massa totalnya yang masuk adalah 10. Dikurangi dengan yang keluar, ini juga 10. Sama dengan perubahan massa di dalam tangki, dm2 per dt. Atau bisa dituliskan dm2 per dt-nya sama dengan 0. Kemudian neraca massa garam yang masuk adalah ini, S1 per M1 kali 10 per M1 kali 10 dikurangi yang keluar, kalau ini konsentrasinya juga sama, S2 dibagi dengan 10 ya, M2 ya, M2 yang ada di sini, S2 dibagi M2 kali 10. Berarti S2 dibagi M2 kali 10. Sama dengan garam di dalam perubahan garam massa dalamnya adalah S2, ds2 per dt. Atau ds2 per dt-nya sama dengan 10 kali S1 per M1 dikurangi dengan S2 per M2. Ya, sama dengan ini ya. Kemudian yang ini. Kemudian yang tangki 3 sama dengan itu. Tangki 3. Ini yang keluar juga sama, ini konsentrasinya S3 per M3. Jadi yang masuk adalah S2 M2 kali 10. Neraca massa totalnya dulu 10. Untuk totalnya 10 dikurangi dengan yang keluar juga 10. Sama dengan D, massa di sini M3 per dt. Jadi dm3 per dt-nya juga sama dengan 0. Ya. Kemudian untuk neraca massa garam masuknya adalah S2 dibagi dengan M2 kali 10 dikurangi dengan ini S3 dibagi M3 kali 10 sama dengan D S3 per dt, atau ds3 per dt-nya sama dengan 10 kali S2 per M2 dikurangi dengan S3 per M3. Jadi kita sudah punya sistem ya. Jadi ada 6 persamaan diferensial. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bila yang diketahui M1, S1, jadi ada M1, M2, M3, ada 3, kemudian S1, S2, S3, jadi 6. Jadi ada 6 bilangan tidak diketahui dengan 6 persamaan. Jadi mestinya sudah bisa diselesaikan karena derajat kebebasannya akan sama dengan 0. Kemudian kita penyelesaiannya menggunakan persamaan Euler yang sederhana. Mungkin kalau mau yang lebih teliti mungkin bisa menggunakan Runge-Kutta atau yang lain. Kalau menurut Euler MT plus delta T sama dengan MT ditambah dengan delta T dm per dt pada T. Kemudian untuk massa jumlah garam ST plus delta T sama dengan ST plus delta T kali ds per dt pangkat T. Nah sekarang kita akan coba selesaikan ini menggunakan
Excel, ya. Kita akan selesaikan menggunakan Excel seperti ini. Oke, jadi kita buka Excel, kemudian tadi kita copy seperti ini gambarnya, kemudian untuk nanti supaya gampang, kemudian neraca massa, keadaan lunak, konsepnya, metode numeriknya, penulisan PD biasa serempak, pernyataan masalah, tentukan jumlah air dan garam dalam tangki 1 jam pertama setelah katup air terbuka. Ini persamaan yang kita turunkan tadi. Kemudian sebagai inputan kita tuliskan ini delta T, katakan setengah menit, mungkin sudah cukup untuk menggambarkan ini. Ini adalah angka waktu, kemudian yang diketahui M1 tetap 10 kg di awal ya, ketika T sama dengan 0, M2-nya juga 1000, M3-nya juga 1000, kemudian S1 per M1, yaitu fraksi massa, kalau ini atau persen berat atau fraksi berat garam dalam tangki M2, ini tangki 1 0,2, tangki 2 0,2, tangki 3 0,2, jadi sama. Kemudian kita buat seperti ini T dalam menit M1 kg, S1 kg, S1 M per M1, kemudian ini M2, S2, S2 per M2, M3, S3, dan S3 per M3. Ini satuannya kilogram semua ya. Jadi ini satuannya juga kilogram. Kemudian yang ini juga sama, kilogram. Kemudian yang ini juga kilogram. Di sini kurung kilogram. Oke. Nah, sekarang kita mulai dari sini. Ini T-nya diisi dulu ini. Ini saya kasih yang warna ini adalah input. Jadi ini yang diisikan. Jadi ini di inputnya 0. Kemudian yang di sini yang sama dengan, jadi sama dengan B12 yang di atasnya ditambah dengan langkah waktu. Nah, kemudian langkah waktunya kita beri tanda dolar. Kita taruh di sini, kita tekan F4. Maka akan muncul dolar. Nah, kemudian ini kita copy ke bawah. Sampai tadi waktu yang dijanjikan adalah 60 menit. Ya. Oh, 1 jam pertama. Oh, detik. Ini waktunya bukan menit, tapi detik. Oke, kita copy semua. Jadi, maaf, ini waktunya bukan menit, tapi waktunya adalah detik. Ya. Nah, kemudian yang pertama, untuk yang ketika T sama dengan 0, berarti ini sama dengan C3. Ya, ini T sama dengan 0, sama dengan C3. Ini juga yang diketahui adalah yang ini dulu. Ini juga sama dengan C6. Ya. Jadi yang di sini, di E12, ini sama dengan C6, yaitu yang diketahui, yaitu ini. C6, ini M2 ya. Nah, kemudian yang S1-nya baru dihitung, yaitu fraksi massa dikalikan dengan massa, yaitu ini akan sama dengan E12, jadi sama dengan E12 dikalikan, ini sebelahnya, C12. Dan ini juga diketahui, ya ini ketika T sama dengan 0 sama dengan C4. Jadi sama dengan, ini C4, kita tarik ke sini, ini ya M2. Kemudian ini juga diketahui, berarti ini sama dengan C7. Ya, sama dengan C7. Ini. Nah, ini yang dihitung. Karena juga nggak tahu sama seperti tadi, ini akan sama dengan fraksi massa dikalikan dengan massa total. Yang ini. Nah, ini kemudian sama, ini juga M3 akan sama dengan M3. Kita bawa ke sini. Ya. M3, yang ini juga diketahui sama dengan ini S3 per ketika T sama dengan 0. Nah, kemudian ini dihitung, yaitu sama dengan fraksi massa dikalikan dengan massa total. Oke, jadi untuk T sama dengan 0 kita sudah hitung semua. Nah, kemudian untuk T sama dengan setengah, kita masuk ke langkah waktu setengah. Kita gunakan persamaan ini. Ya. Maka ini sama dengan, yaitu untuk massa berarti gunakan yang persamaannya ini. Ya. M0 berarti ini ditambah dengan delta T, berarti delta T-nya adalah yang ini, kali
Kita lihat ini kali DM per DT. DM per DT-nya adalah 10. Ya, kalau ini DM1 per DT-nya sama dengan kalau dalam hal ini 10. Kalikan 10. Nah, kemudian C2-nya kita kasih ini tanda dolar ya, supaya nanti ketika di copy ke bawah tidak berubah. Ya, karena langkah waktunya tetap. Ini kita kasih tanda, kita tekan setelah kita taruh di sini, kemudian ditekan F4. Klik, maka muncul dolar. Oke. Nah, kemudian yang kedua, yang di sini juga sama, ds ST per T sama dengan ST tambah delta T ds per dt. Berarti ini kita sama dengan S sebelumnya, yaitu pada T sama dengan setengah, akan sama dengan T SH ketika T sama dengan 0, ditambah dengan delta T, sama dengan tadi, kemudian dikalikan, ya ini dikalikan, ds per dt. Untuk yang tangki 1, ds per dt-nya adalah 2 kali, berarti kali 2 dikurangi 10 kali S1 per M1, yaitu yang ini. Ya, S1 per M1, dan kurung tutup. Sama tadi C2-nya ini, nanti supaya ketika di copy nggak ini, dikasih tanda dolar, taruh sini, kemudian tekan F4. Oke. Nah, kemudian yang di sini, karena sudah tahu, ini sudah S1-nya tahu, M1-nya tahu, ini tinggal ngitungnya sama dengan S1 dibagi dengan M1. Oke. Kemudian berlanjut ke sini, ini juga sama, ini kan sama dengan M ketika T sama dengan 0, ditambah delta T, ya, dikalikan dengan DM2 per dt. Tapi ini DM2 per dt-nya sama dengan 0, kan 0. Ini juga sama, taruh di sini, tekan F4. Oke. Kemudian yang ini juga sama dengan ketika T sama dengan 0, ditambah delta T kali, nah ini, ds2 per dt. ds2 per dt-nya adalah sama dengan ini. Berarti kali 10 kali 10, maaf, kali 10 kali kurung buka S1 per M1. Ini M1 per M1-nya ini dikurangi dengan ini S2 per M2, berarti minus S2 per M2-nya yang ini. Klik di sini. Kemudian kurung tutup. Ini sama C2-nya kita taruh sini, kemudian kita tekan F4. Klik. Oke. Di sini S2 per, karena sudah tahu ini S2 dan M2 sudah dihitung, maka ini sama dengan S2 dibagi dengan M2. Jadi G13 bagi F13. Oke. Ini juga sama, langkah ketika T sama dengan setengah, ini sama dengan ketika T sama dengan 0 ditambah dengan delta T dikalikan DM3 per dt. Ya, ini juga dikalikan 0. Kemudian ini juga sama, tekan F4, maka muncul dolar-dolar. Kemudian yang ini juga sama dengan S3 ketika T sama dengan 0, ditambah delta T, dikalikan ds3 per dt. Yaitu ini. Berarti kali 10 kali kurung buka S2 per M2, yang ini, ya, dikurangi dengan S3 per M3. Kurung tutup. Ini juga sama, C2-nya kasih tanda dolar. Dua-duanya, kita enter. Nah, jadi baris kedua sudah dihitung semua, dan kita blok. Ya, kita blok sampai di sini, dan kita copy ke bawah. Ini kita tarik ke bawah. Sampai T sama dengan 60. Nah, maka kita sudah selesaikan semuanya. Kita selesaikan semuanya. Jadi kalau pertanyaannya tadi pada saat jumlah air pada 1 jam pertama berarti 60. Oh, ini menit, benar menit tadi ya. Bukan detik, mohon maaf. Ini benar menit satuannya. Satuannya menit. Jadi ini 1 jam pertama.
maka kita bisa tahu jumlah air di tangki 1 adalah naiknya jadi 1.600 kg, garamnya 200, jadi 222. Kalau yang ini garamnya di tangki kedua 181, di sini 196, ini tetap 1.000 yang kedua. Nah, kemudian ini bisa kita plot, kalau kita buat plotnya, ini bisa kita, ini dulu mungkin ya. Jadi ini bisa kita tambah dari sini kalau plot, insert, ya mungkin dari insert, kemudian kita pilih yang ini. Ya. Nah, jadi kalau yang masih nambah baru, kita pilih yang ini, kemudian kita bisa tambahkan. Nah, ini belum masuk, kita pilih select data, gitu ya. Kita bisa tambah untuk yang pertama, mungkin kita ambil aja yang ini dulu, ya. Oke, kemudian bisa kita tambah lagi berikutnya. Ya, ini select data, kemudian ini katakan tadi kalau ini M1 ya, M1 dan seterusnya. Yang ini, oke, kemudian tambah ini M2, kemudian P-nya kita masukkan yang ini, X-nya kita ambil yang M2, oh ini S2, M2 yang ini, dan seterusnya. Ya. Jadi kita bisa buat, ini ada, bentar. Ini kita edit, nah, mungkin ini yang pertama, yang ini. Oke, kemudian kita pilih yang M1, oh iya. Ini shift control, kemudian panah ke bawah. Kita akan bisa sini semua, kemudian oke. Kemudian yang ini bisa kita tambah lagi, ini yang M3, kalau buat plot bisa seperti ini. Kemudian yang ini, mulai dari sini, kita taruh di sini, kemudian shift control, panah bawah, enter, kemudian yang ini M3 di sini. Kita taruh di sini, shift control, nah, masuk ke sini, enter. Oke. Maka kita bisa dapatkan yang kurva ini. Nah, kalau kita mau jadikan satu semuanya bisa dengan cara seperti ini, kita bisa pilih, kemudian change ini. Nah, untuk membuat ini kita pilih yang combo. Kemudian ini ada secondary axis, bisa kita klik. Yang mana secondary axis? Kalau dalam hal ini, kalau yang kurva ini setelah semuanya dibuat, ya, maka yang primary axisnya, aksis primernya S1, S2, S3, secondary axisnya adalah yang primary axisnya W1 atau ini S1 per M1, S2 per M2, S2, S3 per M3, kemudian yang secondary axisnya M2, M1, M2, M3, dan S1, S2, S3. Ini karena satuannya sama, ya. Ini fraksi berat. Jadi kalau sudah seperti ini, kita bisa dapatkan ini. Jadi yang ini adalah S, jumlah garam. Setiap waktu kita bisa lihat kenaikannya, ya plotnya seperti ini. Kita bisa buat sendiri-sendiri juga. Kalau yang ini adalah fraksi massa garamnya. Fraksi massa mulai dari 0,2, kalau yang ini berarti yang biru adalah yang W1 atau S1 per M1 turun, yang ini juga turun tapi pelan, ini lebih pelan turunnya di tangki ketiga. Nah, kalau massa larutan garam atau massa larutan garam di dalam tangki, yang di tangki 1 ini M1 ya, di tangki 1 naik dengan cepat. Naik terus sampai 1.600 terakhir. Sedangkan yang untuk di M2 dan M3 ini tidak berubah, konstan. Karena memang rate-nya juga konstan, ini konstan seperti ini dua-duanya. Sehingga terakhir kalau ditanya tadi berapa jumlah
masa larutan dalam tangki ketika 1 jam atau 60 menit. Jadi untuk yang ini 1.600 di tangki 1, kemudian di tangki 2 tetap 1.000. Kemudian yang untuk yang garam, jumlah garam di tangki 1 adalah 222,382445, kemudian di tangki 2 196,387, dan di tangki 3 190, hampir sama ya, 196,387. Oh, ini mungkin bisa lihat lebih dekatnya di sini ya, 106. Ini 181 ya, tangki 2 ya. Jadi seperti itu. Baik, demikian tadi penjelasan tentang bagaimana kita menyelesaikan aliran di dalam tangki yang teraduk sempurna seri. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di lain kesempatan.